Kita awali live update dengan informasi dari Pulau Bali. Sebuah tempat konservasi penyu atau TCAC, Turtle Conservation and Education Center di Serangan, Denpasar ikut terdampak pandemi COVID-19. Pengelola TCAC mengaku mengalami kesulitan untuk menutupi biaya operasional lantaran berkurangnya donatur. Pasalnya, semenjak pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat, tempat konservasi penyu itu harus ditutup untuk pengunjung umum. Pihaknya harus meminjam dana ke sana kemari, bahkan sampai harus mengutang saat harus mencari pakan, yakni rumput laut bagi penyu-penyu tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, Niluh Sari, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Sari. Iya, halo Dea, selamat sore. Ya, Sari, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kunjungan wisatawan ke TCEC pada pandemi ini? Ya, TCEC sendiri atau Turtle Conservation and Education Center yang terletak di Jalan Tukat Punggawa, Serangan, Denpasar, Bali mengatakan saat ini jumlah kunjungan mengalami penurunan. Jumlah pengunjungan mengalami penurunan tersebut sudah terjadi sejak awal pandemi, diperparah lagi dengan adanya PPKM darurat. Nah, ketika ditemui, salah satu pengelola Pusat Konservasi Penyu Serangan tersebut, yakni Imade Sukante, mengatakan bahwa pihaknya saat ini mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional setiap bulannya, dikarenakan berkurangnya jumlah donatur, Dea. Iya, lalu sebenarnya berapa banyak biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh TCEC ini dalam sebulannya, Sari? Ya, untuk perawatan penyu saat ini semua berasal dari sumbangan atau donasi yang digunakan. Jadi pada tahun 2020 lalu, pihak dari konservasi penyu ini sempat terbantu oleh BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan juga dibantu oleh Pertamina. Namun pada tahun 2021 ini pihaknya sama sekali belum mendapatkan sumbangan. Jadi setiap bulan itu pendapatannya pasti minus. Dikarenakan juga ia tetap harus merawat penyu-penyu tersebut sehingga biaya operasional per bulannya menjadi 11 juta itu sampai ia meminjam ke sana kemari gitu. Jadi 11 juta tersebut itu sudah termasuk biaya pakan, listrik, karena mereka menggunakan kolam untuk merawat beberapa penyu tersebut, juga menggunakan lampu, juga untuk biaya perawatan. Karena di sana juga terdapat beberapa penyu yang harus atau yang sedang sakit sehingga harus mendapatkan perawatan dia. Untuk itu berbagai cara juga dilakukan oleh Sukanta untuk menutup biaya operasional tersebut. Kepada Tribun Bali, ia menceritakan bahwa harus meminjam dana ke sana kemari, bahkan sampai mengutang ke pemilik kapal untuk biaya bensin saat harus mencari pakan berupa rumput laut bagi spesies penyu yang mengonsumsi rumput laut ya. Iya, oke. Lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi konservasi itu, berapa banyak penyu yang saat ini sedang dirawat di sana, Sari? Ya, hingga saat ini TCEC sendiri sudah merawat sebanyak 28 penyu, termasuk juga penyu sitaan. Jadi selain itu ada 3 ekor jenis penyu lekang dan 3 ekor jenis penyu sisik dengan jumlah kolam sebanyak 19 kolam. Sementara untuk hari biasa, TCEC buka mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Untuk tiket masuknya sendiri pada hari biasa, TCEC tidak mematok harga, yakni hanya menggunakan donasi atau seikhlasnya saja, Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Sari juga berhasil melakukan wawancara bersama pengelola Pusat Konservasi Penyu TCEC, Imade Sukanta. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi, nama saya Imade Sukanta. Saya selaku pengelola di Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu atau TCEC Serangan. Ya, di sini kegiatan kita adalah tentang konservasi khusus pada satwa yang dilindungi adalah penyu. Ya, sebelum kita melakukan tur ke tempat yang ada di sini, ya setiap pengunjung itu kita wajibkan harus di masa pandemi ini harus sesuai dengan prokes lah. Ya, mungkin cuci tangan, karena kita ada tempat cuci tangannya, cek suhu itu ada. Ya, setelah itu baru kita akan mengajak ya, tur kecil di sini untuk memperkenalkan berapa jenis penyu yang ada di Indonesia. Seperti di depan ini kita ada berapa spesies penyu yang ada di Indonesia, di dunia. Ya, ada 7 jenis di dunia, 6 di Indonesia dan 3 ada di
tempat konservasi penyu yang ada di Serangan. Ya, mungkin ada kalau kita di sini ada jenis penyu hijau, ada sisik dan lekang. Tapi sekarang di Bali dominan pada jenis penyu lekang. Ya, karena musim bertelur itu di bulan Februari di Bali, setiap pantai di Bali sudah mau disinggah oleh jenis penyu lekang. Oh iya. Gitu. Oke, Pak. Ya, Siap. dan yang lainnya kita di sini ada ya tentang perdagangan, tentang penyu atau ancaman penyu. Ya, karena ancaman itu ada dari aktivitas perikanan, ada dari manusia atau pencurian. Itu menyebabkan keadaan penyu itu terancam punah. Ya, maka dari itu marilah kita menjaga, sama-sama menjagalah satwa penyu, ya hewan purba yang masih ada saat ini. Biar kita tidak ikut mungkin membeli dagingnya atau membeli sebenarnya. Ya, itu kita harus menghindari itu biar tidak ada lagi perdagangan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi COVID-19, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!